Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik yang membahas semua tentang kelistrikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menggabungkan panel surya dan rangkaian ATS ya. Jadi sebelum ke video silahkan di subscribe dulu sama di like dan ditekan loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini sudah ada rangkaian panel surya yang dimana sudah saya jelaskan atau sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Nah, jadi di sini ada input untuk 220 volt AC yang dari panel surya ini yang sudah dinaikkan atau dirubah dari DC ke AC. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah untuk outputnya. Contohnya di sini sudah standby untuk output dari inverter ini atau dari panel surya ini, yaitu tegangan 220 volt AC. Nah, di sini tuh menuju rangkaian ATS nih, tulisannya ke rangkaian ATS. Untuk selanjutnya, nah ini adalah untuk rangkaian ATS-nya, yang dimana rangkaian ATS ini persis sama dengan rangkaian ATS yang ke genset. Oke, untuk cara kerjanya rangkaian ini bisa dilihat di video saya sebelumnya untuk cara membuat rangkaian ATS. Oke, ini dari PLN dan ini dari panel surya. Nah, untuk rangkaiannya sama juga. Jadi ini adalah rangkaian PLN, ini adalah rangkaian panel surya, yang dimana jika PLN ini ada tegangannya, maka si panel surya ini tidak akan on atau tidak akan masuk alirannya. Dan ketika PLN ini lepas atau tidak ada tegangan, maka yang kerja adalah si panel surya ini. Oke, dan ini adalah ke instalasi. Nah, ini adalah rangkaiannya atau panel ATS-nya, yang dimana sama persis dengan panel genset. Di sini saya masukkan PLN dengan panel surya. Ini adalah kontaktornya. Ini ada TDR, ada relay, konektor lagi, kontaktor panel surya, dan ini adalah TDR. Sama persis ya. Selanjutnya, nah ini adalah untuk pemasangan, menggabungkan panel surya dengan panel ATS kayak gimana. Nah, untuk menggabungkannya kayak gini, lihat. Di sini kan ada skema panel surya nih. Di sini kan sudah ada outputnya yaitu 220. Kita contohkan di sini untuk output 220 ini sudah ada tegangan ya. Sudah ada tegangan. Jadi masuknya kemana? Ini tuh masuknya ke MCCB yang rangkaian panel surya ini. Masuknya ke MCCB sini. Nah, untuk pengawatannya sudah saya perlihatkan tadi. Maka masuknya ke MCCB sini, masuk ke kontaktor dan digabung ke instalasi rumah. Nah, untuk PLN gimana? PLN juga sama, masuknya ke MCCB, ke kontaktor PLN, dan ke instalasi rumah. Untuk cara kerjanya kayak gimana? Ketika PLN ini ada tegangan, maka si kontaktor ini akan langsung bekerja dan mengalir ke instalasi rumah. Lihat untuk pengawatannya, mengalir ke instalasi rumah. Ketika tegangan PLN hilang, otomatis kan si kontaktor ini langsung mati atau langsung tidak bekerja. Ketika kontaktor ini mati, maka otomatis yang 41422 ini ketika tadi lagi kerja dia berubah menjadi NO, dan ketika mati dia akan kembali menjadi NC. Dan ketika kembali menjadi NC, maka arus yang dari MCB sini, lihat MCB yang panel surya masuk mengalir langsung ke relay yang ini. Nah, ini kan NC nih. Lihat, mengalir ke 4 dan masuk ke TDR. Dan TDR langsung kerja, menghitung, dan langsung mengonkan si kontaktor panel surya ini. Maka si panel surya ini akan mengalir tegangan dari inverter ini, mengalir dan ke instalasi rumah. Jadi si kontaktor ini tidak langsung bekerja ya. Ketika PLN ini hilang tegangannya, kontaktor ini tidak akan langsung kerja, di delay dulu sama ini. Fungsinya buat apa? Yaitu fungsinya buat pengaman elektronik yang ada di rumah, supaya harusnya tidak langsung naik tinggi gitu ya. Begitupun sama, ketika PLN ini sudah masuk lagi tegangannya, maka si kontaktor ini akan langsung mati dan si kontaktor PLN ini akan bekerja. Ketika PLN ini sudah ada tegangan dan kontaktor ini bekerja, maka akan memutus aliran yang dari MCB panel surya ini. Nih, lihat diputusnya di sini di 4142. Maka kontaktor dan relaynya akan mati. Nah, jadi gitu ya untuk cara kerjanya ya. Hampir sama dengan ATS yang genset. Oke, mudah-mudahan paham ya. Hanya segitu aja untuk menggabungkan panel surya dan panel ATS.
sama persis dengan yang genset. Jadi kalau ada yang masih belum paham, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe ya, sama di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.